Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inahu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina habibi ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabiyyi ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati para bapak hadirin Jumat yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka Jumat. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga hari kiamat kelak. Pada kesempatan hari ini saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pesan-pesan Islam di hadapan para bapak hadirin Jumat hari ini. Di sini saya akan menguraikan sedikit tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin Jumat yang Allah sayangi. Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia di antara makhluk-makhluk lainnya. Kemuliaan itu dikarenakan manusia oleh Allah dibekali dengan berbagai sarana untuk bisa bersaing dengan makhluk-makhluk lain. Sarana yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia adalah akal dan pikirannya. Dengan akal dan pikiran inilah manusia dapat mempelajari berbagai ilmu dan juga membekali dengan ajaran agama sehingga manusia dapat menjadi khalifah di muka bumi dan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah manusia wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan akal kepadanya. Syukur berarti berterima kasih dan memuji kepada yang telah memberi kenikmatan atau kebaikan. Orang yang bersyukur kepada Allah SWT berarti orang yang berterima kasih kepada Allah SWT dengan memujinya kenikmatan yang telah diterimanya darinya. Syukur merupakan akibat dari adanya nikmat yang telah diterima dari pemberi nikmat, sedang pujian merupakan sifat mulia yang melekat pada diri yang dipuji. Sebagai contoh, saya memuji Nabi Muhammad SAW karena keluhuran budinya, dan saya memuji Ali bin Abi Thalib karena keberaniannya. Syukur harus dilakukan dengan 3 hal, yaitu lisan, hati, dan anggota badan sebagaimana iman. Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang diterima, maka ia harus mengakui kenikmatan itu dalam hatinya. Kemudian lisannya mengucapkan kalimat alhamdulillah atau memberitahukannya kepada orang lain, dan anggota badannya bergerak untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan sebagai kenikmatan itu kepada orang lain yang membutuhkan.
Dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 152, misalnya Allah SWT memerintahkan kepada kita agar selalu mengingatnya dan bersyukur kepadanya. Waskuru li azkurkum washkuru li wala tukfurun. Artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum tu'minun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Allah juga menegaskan bahwa orang yang bersyukur kepadanya sebenarnya tidak akan berpengaruh sama sekali kepada Allah, karena Allah Maha Kaya yang tidak butuh kepada siapapun, tetapi hasil syukur akan kembali kepada dirinya sendiri. Begitu juga sebaliknya, orang yang kafir atau tidak mau bersyukur, akibatnya akan kembali kepadanya. Dalam Quran surat Al-An'am 40, Allah SWT berfirman, Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ayyi. Artinya, dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Surat Al-An'am ayat 40. Syukur menempati kedudukan yang tinggi di antara sifat-sifat terpuji lainnya. Bahkan Al-Ghazali menempatkan syukur kepada kedudukan yang lebih tinggi di atas sabar, zuhud, dan sifat-sifat lainnya. Agar syukur benar-benar berfungsi dan memiliki kedudukan seperti ini, maka syukur harus memenuhi 3 unsur pokok, yaitu 1. Orang yang bersyukur harus mengetahui dan mengerti nikmat dan zat pemberi nikmat. Seluruh nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang mengakui ada pihak lain selain Allah yang memberi nikmat kepadanya, maka pujiannya kepada Allah tidak sah dan syukurnya tidak sempurna. 2. Orang yang mensyukuri nikmat Allah harus disertai dengan ketundukan dan pengagungan kepadanya. Orang yang mendapatkan nikmat sehat akan menggunakan kesehatannya untuk melakukan ibadah kepada Allah dan melakukan pekerjaannya sesuai dengan bidang dan kemampuannya masing-masing dengan aturan yang benar. Jika nikmat dijadikan perantara kepadanya, maka nikmat itu akan menjadikan sempurnanya syukur kepada Allah. 3. Dengan nikmat yang diterima dari Allah, orang akan menyintai Allah, bukan durhaka kepadanya. Hal ini akan dapat dicapai jika orang itu mengenal hikmah dari semua yang diciptakan Allah. Misalnya, dia harus mengetahui bahwa mata yang dimiliki merupakan nikmat dari Allah. Mensyukuri mata adalah dengan menggunakan mata untuk membaca Al-Quran, belajar ilmu pengetahuan, dan yang semisalnya, sehingga ia mampu menyerap pelajaran itu dengan menganggapkan Allah sebagai penciptanya. Dia juga harus menahan matanya dari semua bentuk maksiat yang mungkin timbul melalui mata. Begitu juga dengan anggota tubuh lainnya seperti telinga, tangan, kaki, dan sebagainya. Hadirin Jumat yang diberkahi oleh Allah SWT, bersyukur kepada Allah adalah sifat yang sangat terpuji
dan orang yang bersyukur akan memperoleh hikmah yang banyak. Di antaranya adalah Allah akan melipat gandakan hikmatnya kepada orang yang mau bersyukur kepadanya. Sebaliknya, Allah akan memberikan azabnya yang sangat pedih kepada orang yang tidak mau bersyukur kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna wa adzana lasyadid. Artinya, dan ingatlah juga taat kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Allah berjanji akan memberikan balasan kepada orang yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasatajzilullahu syakirin, yang artinya dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Al-Imran 3 ayat 144. Orang yang selalu bersyukur akan mendapatkan surga yang penuh dengan segala kenikmatan. Orang yang selalu bersyukur dalam keadaan apapun, baik mendapatkan nikmat atau musibah, dialah yang nantinya akan mendapatkan kenikmatan yang hakiki di surga. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah SWT, begitulah bahwa syukur merupakan sifat mulia yang harus kita biasakan sehingga menjadi karakter kita semua. Hanya dengan syukurlah manusia akan dihargai oleh Allah dan juga oleh orang lain. Sebaliknya, tanpa syukur manusia tidak akan mendapatkan penghargaan dari orang lain, apalagi dari Allah SWT. Karena itulah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas semua kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan dan hadiahnya kepada kita semua sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi